Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama kami dari kelompok 6 Prodi Tadris Matematika Fakultas Tarbiyah IAIN Kediri. Kami beranggotakan Filki Amalia Susanti, Wizaratus Sofia Ariska, dan Nabila Elsa Gunawan. Pada video kali ini kami akan membahas mengenai materi peluang. Langsung saja ya kita pada materinya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menjumpai kejadian yang memiliki dua kemungkinan seperti pada gambar di samping. Maaf ya. Berikut contoh kejadian yang memiliki dua kemungkinan. Yang pertama, kemungkinan koin uang logam yang muncul adalah angka atau gambar. Kemungkinan yang kedua, seorang ibu melahirkan bayi adalah perempuan atau laki-laki. Dan yang terakhir, kemungkinan hasil peserta tes adalah lolos atau gagal. Dari setiap kejadian di samping, masing-masing kemungkinan dari suatu kejadian tersebut terjadi terjadi sama besar atau disebut peluangnya masing-masing adalah 50% atau bisa juga disebut setengah. Nah, jadi kemungkinan ini sama dengan peluang ya. Apa sih pengertian peluang? Oke, kita belajar sama-sama. Peluang adalah kemungkinan suatu kejadian atau percobaan yang dilakukan. Peluang dapat juga diartikan sebagai perbandingan antara banyak kejadian dengan banyaknya percobaan yang dilakukan. Nah, kita belajar mengenai sejarah peluang dulu ya. Girolamo Cardano adalah seorang ahli matematika dan fisika, kelahiran Italia 24 September 1501. Beliau yang mengembangkan teori peluang dan menggunakannya untuk memenangkan perjudian, karena semasa itu Cardano merupakan seorang penjudi. Kemudian pada tahun 1565, Cardano menerbitkan sebuah buku berjudul Liber de Lut Alea atau Book on Games of Chance. Pada bukunya, Cardano memberikan rinci tentang konsep dasar dari peluang berdasarkan sebuah masalah dalam perjudian. Selanjutnya kita ke pengertian ruang sampel ya. Ruang sampel adalah himpunan semua hasil yang mungkin terjadi dari suatu percobaan. Ruang sampel ini dilambangkan dengan huruf S. Di sini contohnya ada koin, dadu, dan juga kartu bit. Oke, keterangan ruang sampel untuk sebuah percobaan. Yang pertama, pada sebuah koin, yaitu gambar dan angka. Selanjutnya yaitu dadu. Ruang sampelnya adalah angka 1, 2, sampai dengan 6. Kemudian yang terakhir kartu bit. Terdiri dari 52 kartu. Apa saja 52 kartu ini? Yaitu ada kartu heart, diamond, sekop, dan juga keriting. Untuk kartu heart di sini terdiri dari angka 2 sampai 10, 1 king, 1 queen, 1 as, dan 1 jack. Begitu juga untuk diamond, sekop, dan keriting ya, jadi sama. Selanjutnya, titik sampel adalah beberapa anggota dari ruang sampel yang mungkin muncul. Titik sampel di sini dilambangkan dengan huruf A. Di sini ada titik sampel dari koin dan juga dadu. Oke, penjelasannya di slide selanjutnya. Pada pelemparan sebuah koin, maka titik sampelnya adalah gambar dan angka. Kemudian pada pelemparan sebuah dadu, titik sampelnya adalah angka 1, 2, 3, sampai dengan 6. Selanjutnya, pelemparan sebuah dadu, maka kemungkinan muncul angka genap titik sampelnya adalah 2, 4, dan juga 6. Kemudian yang terakhir, pelemparan sebuah dadu, kemungkinan muncul bilangan prima. Titik sampelnya adalah 2, 3, dan 5. Nah, kita beralih pada peluang empirik. Peluang empirik adalah perbandingan banyaknya suatu kejadian yang muncul terhadap banyak percobaan yang dilakukan.
Rumusnya adalah PA sama dengan NA per NS. PA adalah peluang empirik, NA adalah banyak kemunculan kejadian, dan NS adalah banyak percobaan. Langsung saja ya kita pada contoh soal agar teman-teman di rumah lebih memahami. Pada pertandingan sepak bola yang dilaksanakan sebanyak 20 kali, ternyata tim Indonesia menang 12 kali, seri 6 kali dan kalah 2 kali. Berapakah peluang tim Indonesia akan menang? Kita kerjakan bersama-sama ya. Pembahasan. Yang pertama kita tuliskan dulu yang diketahui. Yang pertama, pertandingan sepak bola dilaksanakan sebanyak 20 kali. Berarti ini merupakan NS-nya ya. Kemudian, Indonesia telah meraih kemenangan sebanyak 12 kali dan ini merupakan NA sama dengan 12. Kemudian langsung kita masukkan rumus dari peluang empirik tadi, yaitu NA per NS sama dengan 12 per 30. Maaf, ini NS-nya 20 ya. Jadi 12 per 20 sama dengan 3 per 5. Maka peluang tim Indonesia meraih kemenangan adalah 3 per 5. Kemudian, frekuensi harapan suatu kejadian. Frekuensi harapan adalah banyaknya kemungkinan yang diharapkan dalam suatu percobaan. Jika A adalah suatu kejadian pada ruang sampel S dengan peluang PA, maka frekuensi harapan kejadian A dari N kali percobaan adalah frekuensi harapan, yaitu sama dengan PA kali N. Contoh soal. Pada sebuah kantong terdapat 40 kelereng dengan warna merah sebanyak 16 dan warna hijau 8 buah, kemudian sisanya berwarna biru. Kemudian diambil satu buah kelereng secara acak. Tentukan peluang jika yang terambil adalah kelereng biru. Pembahasan. Seperti yang tadi kita tuliskan yang diketahui. Banyaknya seluruh kelereng atau NS adalah 40, jumlah kelereng merah sebanyak 16, kelereng hijau 8. Sisanya adalah kelereng biru atau NA, karena yang ditanyakan adalah peluang jika yang terambil adalah kelereng berwarna biru. Cara mencarinya gimana? 40 dikurangi 16 dikurangi 8 sama dengan 16. Langsung saja masukkan rumusnya. PA sama dengan NA per NS sama dengan 16 per 40 sama dengan 2 per 5. Jadi peluang terambil kelereng berwarna biru adalah 2 per 5. Oke teman-teman, sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Teman-teman bisa belajar di rumah ya. Sampai jumpa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.